pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kalian akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Kalian akan belajar bersama Ibu Kurnia di kelas 5 dengan materi Yesus mengajarkan pengampunan. Anak yang terkasih, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Karena pada hari ini kami dapat berkumpul untuk belajar bersama. Kami ingin belajar pada Yesus yang rela mengampuni, mau mendoakan orang-orang yang memusuhinya dan tidak membalas dendam. Kami menyadari hal itu tidak mudah bagi kami. Untuk itu, kami mohon Roh Kudus-Mu agar menguatkan kami untuk bertindak sesuai dengan ajaran Yesus yang rela mengampuni. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Menyebutkan sikap Bapa dalam perumpamaan anak yang hilang. 2. Menjelaskan mengapa Bapa mau mengampuni si bungsu yang telah berbuat dosa. 3. Menjelaskan makna perumpamaan anak yang hilang dalam Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Anak-anak, Ibu akan mengajak kalian untuk menyimak percakapan tentang 2 orang pencuri helm dihajar massa melalui video berikut ini. Yohanes, apakah kamu sudah dengar berita tentang 2 orang pencuri helm yang kepergok terekam CCTV sedang mencuri? Kedua pencuri tersebut sempat babak belur loh, dipukuli oleh massa. Wah, aku belum dengar ceritanya. Coba ceritakan, Maria. Awalnya, pelaku menyamar sebagai pengunjung naik sepeda motor. Pelaku tanpa menyadari aksinya ternyata telah terekam kamera CCTV. Saat akan keluar, petugas satpam langsung menghentikan sepeda motornya. Saat ditanya, pelaku sempat berkilah loh. Tetapi ketika digeledah, ternyata ada 2 buah helm curian. Akhirnya pelaku pun tidak berkutik. Tetapi massa yang terlanjur marah sempat memukuli para pelaku hingga babak belur. Untung petugas dari Polsekta yang berdatangan segera mengamankan para pelaku dan menggelandang mereka ke sel tahanan. Anak-anak, melalui video tersebut kita dapat belajar bahwa manusia adalah makhluk yang luhur dan berbudaya. Salah satu tindakan yang menunjukkan keluhuran itu adalah tindakan yang didasarkan atas pikiran, bukan atas emosi. Balas dendam adalah tindakan atas dasar emosi. Agar balas dendam tidak terjadi, maka manusia menciptakan hukum. Yang berhak menghukum adalah orang-orang yang diberi wewenang untuk menghukum, bukan yang berperkara. Oleh karena itu, para pencuri yang diselamatkan oleh polisi dari amukan massa akan diadili dan dijatuhi hukuman oleh hakim, bukan orang yang berperkara. Dengan itu, manusia dapat mewujudkan keluhurannya. Anak-anak, mari kita bersama-sama membaca kitab suci tentang kisah anak yang hilang yang diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku."
Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun menjadi melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Maka jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan di dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu yang telah hilang telah kembali." Anak-anak, setiap agama melarang segala bentuk pembalasan. Pembalasan hanya milik Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna. Perumpamaan tentang anak yang hilang menekankan tentang sikap murah hati dan pengampunan dari Bapa. Anak-anak yang terkasih, sudahkah kalian bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kalian? Nah, sebagai orang Katolik, kita dituntut untuk berani mengampuni, sebagaimana Bapa telah mengampuni manusia. Untuk tugas hari ini, silahkan buat doa syukur atau permohonan agar bisa melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Anak-anak, materi hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan doa. Kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa kembali. Dadah.